Hai, selamat malam guys. Kita ketemu lagi di live Facebook. Namun sebelumnya santai dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nih, minum wedang jahe atau bandrek susu. Nah, kita biar agak kerongkongan, agak bersih dulu. Rasa jahenya sangat melegakan dan bandrek susunya terasa untuk memberikan stamina. Oke, salam sehat, salam bertemu kembali di live Facebook pada malam hari ini. Kalau saya Baktiar Simanjuntak dari Sorong, Papua Barat. Mungkin teman-teman pernah dari Papua Barat. Ya, mari silakan kita ngobrol-ngobrol, berbagi informasi. Ya, tanpa buang waktu, saat ini saya menemukan satu informasi baru yang mana mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Saya mencoba belajar berbagi, di mana saya baru mengikuti suatu studi, yaitu kurs di school online di LP. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Hari ini saya ada tugas nih. Ini baru minggu pertama. Jadi saya ada tugas. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa mengikuti. Dan saya mohon di sini saya belajar. Mungkin ada senior-senior saya yang lebih ahli. Ya, mungkin ada masukan, silahkan untuk memberikan masukan kepada saya sebagai untuk perbaikan. Prinsipnya ini di sini hari ini saya belajar untuk berbagi. Nah, kira-kira apa ya yang mau dibagi? Nah, mungkin teman-teman sudah kenal saya ya, tapi nggak masalah ya, kita kenalan lagi. Nama saya Baktiar Parulian Simanjuntak, tinggal di Sorong, tepatnya Jalan Rawa Indah, kilometer 9. Ya, mari teman-teman yang mengikuti bisa mengikutinya, mungkin ada manfaat, ambil sisi positif. Nah, bisa juga memberikan nantinya masukan-masukan untuk bahan untuk saya untuk lebih baik ke depan. Tanpa perpanjang lebar lagi, ya apa sih yang masih bagi hari ini, malam ini di Papua menunjukkan jam 21.37. Nah, kalau di Jakarta mungkin jam 19.37 ya. Oke. Ya, selamat menonton Kak Uli. Semoga bisa mengikuti apa informasi yang kita mau bagi. Nah, topiknya malam ini yaitu seperti yang saya ketik di Facebook, itu what is about networking. Nah, keren nih. What is about networking? Nah, apa sih networking? Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar networking itu seperti apa. Tetapi seperti saya dulu, itu networking itu dalam hal ini arti yang sempit. Tetapi setelah saya mengikuti school online ini, ternyata what networking itu sangat luas. Nah, jadi sangat luas itu seperti apa sih? Nah, saya ada baca itu arti daripada networking itu dan juga mengikuti. Ternyata networking itu secara sederhana, saya baca catatan saya dikit biar jangan salah ya. Networking itu adalah tentang bagaimana memelihara dan membangun jaringan dalam waktu panjang. Nah, ternyata bagaimana cara untuk memelihara dan membangun jaringan dalam waktu panjang dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, kalau kita artikan networking itu kata dasarnya itu network. Nah, dalam arti yaitu jaringan. Nah, pertanyaan sekarang, jaringan seperti apa yang dimaksud? Nah, mungkin sering dengar jaringan. Wah, ini sepertinya
dalam hal tanda petik, tanda negatif itu menguntungkan satu pihak. Tapi ternyata tidak. Saya ulangi lagi, networking secara arti sederhana tentang bagaimana memelihara dan membangun jaringan dalam waktu panjang. Dan memang jaringan itu tidak akan terbentuk dalam waktu singkat dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, itu arti sederhananya. Nanti untuk lebih luasnya kita ikutin dulu ya. Ya, silakan kalau ada yang masih bergabung, mari kita ngobrol-ngobrol. Nanti bisa ada masukan, silakan di komen, bisa di like atau gimana ya. Saya sangat mengharapkan suatu masukan sehingga bisa untuk perbaikan ke depan. Kita lanjut ya. Pertanyaan sekarang lagi yang kedua, ruang lingkup jaringan ternyata itu ada sangat beraneka ragam, yaitu apa saja. Bisa jaringan kekeluargaan. Contohnya kekeluargaan seperti apa? Kita pingin dimana seperti saya sekarang posisi di Papua, bagaimana kekeluargaan saya yang di Sumatera, Jakarta, Batam dan sebagainya. Berarti saya harus membentuk satu jaringan sehingga hubungan itu bisa terjalin dan selalu erat sehingga bisa tukar info. Nah, yang kedua, bisa jaringan komunitas. Nah, jaringan komunitas ini ya seperti sekarang lah ya, komunitas Facebook. Nah, jadi kita sekarang itu sudah dalam bentuk jaringan juga. Bagaimana mungkin teman-teman posisi di Jawa, di Jakarta, di Jogja, di Sumatera bisa melihat informasi-informasi dari Facebook dan yang lain-lain media sosial ya. Nah, yang ketiga, jaringan teknologi komputer. Nah, jaringan teknologi komputer nanti saya jelaskan contoh-contohnya. Nah, yang keempat, jaringan bisnis. Nah, jaringan bisnis. Nah, ini menarik. Pasti orang kalau dibilang jaringan bisnis, network marketing, itu langsung cepat. Nah, tapi disitulah kita mau lihat ini lebih luas nih. Nah, yang kelima itu jaringan pendidikan. Nah, jaringan pendidikan, satu contoh, mau mengikuti pendidikan atau seperti untuk peningkatan SDM, katakanlah posisi di Jakarta dia punya tempat pendidikannya, tapi saya posisi di Papua. Nah, bagaimana saya bisa belajar ke Jakarta untuk mendapatkan ilmunya? Berarti saya harus berangkat dong ke Jakarta. Nah, nanti ada satu contoh. Berarti kalau saya ke Jakarta, dari penginapannya, ongkosnya, apa semuanya itu akan memakan biaya yang lebih besar ya. Nah, tapi bagaimana caranya biar lebih mudah dan ringan? Nah, itu pasti melalui jaringan. Nah, mungkin ada jaringan yang bisa membantu meminimalkan biaya-biaya dan lebih cepat. Nah, yang berikut namanya jaringan instansi. Nah, ini instansi seperti dari pusat sampai ke daerah. Nah, bagaimana biar cepat informasi dan juga laporan-laporan? Nah, tentu dengan dibentuk satu jaringan. Nah, ada jaringan organisasi. Nah, organisasi seperti sekarang itu yang tren di orang Batak itu namanya Pemuda Batak Bersatu. Nah, sekarang sampai dari Jakarta sampai seluruh dunia, bahkan untuk Papua itu sudah ada namanya PBB. Nah, saya terlibat di situ karena ada jaringannya, jadi mudah. Nah, dan lain-lain masih banyak. Nah, berarti ternyata networking itu sangat luas dan bermacam-macam. Nah, terus pertanyaan berikut, apa sih kegunaan daripada networking itu? Nah, kan sia-sia dong belajar networking tapi nggak ada gunanya, gimana? Nah, oke teman-teman, nah sekarang ini masih Kak Uli ya. Nah, coba yang lain-lain mana nih? Nah, oke, silakan. Jadi saya lanjut. Ternyata kegunaan networking sendiri itu adalah manfaatnya untuk kita atau ketiap orang itu dengan mudah dapat berbagi pendapat atau informasi kepada orang lain. Nah, mempermudah penyampaian informasi atau sesuatu yang dibutuhkan itu dengan bisa berbagi kepada orang lain atau kepada orang-orang yang di sekitar kita.
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, jadi keren ya. Jadi ternyata dengan ada jaringan itu, contohnya kita butuh sesuatu. Nah, tapi karena ada jaringannya di lingkungan kita, nah, itu bisa lebih cepat. Sabar ya. Nah, ini agak kerongkongan, agak lebih kering. Minum jahe wedang dulu ya. Bandrek susu lagi. Baik, jadi saya ulangi, kegunaan networking itu bagaimana agar setiap orang atau orang di sekitar kita atau kita sendiri bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan sesuatu itu dengan mudah karena di wilayah kita itu ada jaringannya. Nah, jadi bingung lagi nih, jaringannya gimana nih? Nah, dalam ya. Oke, baik. Saya mau sampaikan lagi ini ya, menarik. Nah, sekarang contoh nih, saya pingin nih ada jaringan di wilayah saya. Nah, sebenarnya bagaimana, ada keinginan saya, bagaimana langkah yang tepat untuk membangun jaringan itu. Nah, untuk membangun jaringan itu ada beraneka ragam, ada berbagai cara. Yang pertama, perbanyak kenalan. Nah, ini dengan rajin berkenalan, berarti kita kenalan di wilayah Jakarta, wilayah Medan. Nah, baru-baru kemarin saya kenalan dengan teman di Binjai, namanya Gica. Mana Gica? Belum lihat ya. Gica ya, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Dan juga masih banyak. Nah, jadi kita harus, dengan kita berkenalan banyak, berarti kita sudah secara otomatis itu sudah membentuk jaringan itu ya, perkenalan atau persahabatan. Terus yang kedua, tadi kita udah banyak rajin berkenalan. Yang kedua, kita bisa membina hubungan. Nah, karena prinsipnya networking itu adalah saling menguntungkan. Jadi kita bina hubungan. Yang ketiga itu kita rajin share informasi, tukar HP, tukar kontak, tukar Facebook, Instagram. Nah, karena kita bisa berbagi informasi. Mungkin satu saat kita butuh sesuatu, tentunya di Jakarta, dengan network atau jaringan kita itu, mereka bisa membantu yang kita butuhkan sehingga bisa terbina hubungan baik. Terus saling mendukung. Nah, jadi ini apalagi di media sosial kita harus saling mendukung, tidak mementingkan hanya pikiran sendiri atau kepentingan sendiri, tapi kita saling mendukung. Yang berikut itu manfaatnya secara teknologi ya, kita sepertinya itu di sosial media, Facebook, WhatsApp, IG, Telegram dan lain-lain. Nah, itu cara. Dan juga ada juga sikap percaya diri. Jadi kita prinsipnya karena kita nggak membuat kesalahan, dan ini artinya ya saling menguntungkan. Kalau kita komunikasi dengan baik, ya kita percaya diri aja, karena prinsipnya ini bermanfaat untuk ya teman-teman gitu. Yang terakhir mungkin ikut dalam hal perkumpulan atau komunitas. Nah, ini satu langkah-langkah yang tepat agar jaringan itu bisa terbentuk. Nah, mungkin ada yang bertanya. Nah, jadi sekarang saya lanjutkan aja, nanti bisa, karena ini adalah PR homework dari saya mengikuti school online tentang networking dan juga yang lainnya. Nah, jadi ini bisa suatu latihan. Nah, saya mau coba ambil 3 contoh dari ruang lingkup jaringan tadi, networking itu. Yaitu dari sisi yang pertama itu, saya lihat catatan dulu ya. Karena kalau saya nggak lihat catatan nanti malah ngelantur, waktunya habis, malah jadi nggak terarah gitu ya. Yang pertama itu saya ambil dari pengalaman aja, yaitu jaringan teknologi komputer. Nah, dulu saya pernah kerja di perusahaan di mana perusahaan itu ada kurang lebih 100 unit komputer.
Nah, ya, selamat bergabung Marhain Sipautar. Ya, semoga bermanfaat. Ya, dengar-dengar aja, kita ngobrol-ngobrol, ada masukan mungkin bisa di komen. Nah, tadi topiknya itu tentang networking atau jaringan. Tapi bukan hal, saya mau mengajak di dalam jaringan yang dewasa itu bagaimana kita mengerti arti dari jaringan itu. Nah, saya mau cerita tentang jaringan teknologi sistem komputer. Tadi saya ulang, di perusahaan yang tempat saya kerja dulu itu ada 100 unit komputer. Dan masing-masing unit departemen itu masing-masing sistem dan software hardware masing-masing. Nah, saat itu saya sebagai programmer di situ diberi tugas bagaimana setiap yang 100 unit ini, karena tempat-tempatnya jauh-jauh, namun manajemen menginginkan laporan itu secepat mungkin. Nah, sehingga ada satu ide, bagaimana kalau kita membentuk jaringan atau network di kantor di dekat oleh pimpinan. Nah, sehingga timbul satu itu, kita buat jaringan yaitu sentral atau biasa disebut dengan server. Bagaimana server ini kita buat aplikasi-aplikasi, program-program, dan itu bisa diakses oleh 100 unit komputer ini. Nah, sehingga para administrasi di departemen itu lebih mudah dan lebih gampang input data dan laporan, dan tanpa dia perlu harus datang ke kantor manajemen. Dari pihak programmer tinggal ambil dari sentral tadi, server tadi, itu langsung cepat sampai di manajemen. Jadi sangat mudah dan sangat menguntungkan. Jadi orang-orang yang di departemen terkait itu juga lebih jadi senang gitu. Wah, ini bagus nih, sehingga aplikasi-aplikasi program itu dari sisi programmer itu lebih praktis. Tidak harus install kepada 100 unit komputer, tapi cukup dengan install di server dan mereka bisa akses semuanya. Nah, itu contoh bagaimana memelihara atau membangun jaringan yang saling menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Nah, sampai sekarang itu dipakai, walaupun saya sekarang bukan di situ lagi karena sesuatu hal ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jaringan pendidikan. Nah, teman-teman mungkin tahu lah ya, sekarang ini sangat dibutuhkan bagaimana persaingan sumber daya manusia. Seperti saya sekarang ini, saya membutuhkan bagaimana pemahaman untuk dalam hal berbisnis lewat media sosial. Nah, karena sekarang pandemi, kita diperhadapkan oleh kita harus mengikuti era teknologi. Nah, sekarang ya syukur bisa sudah mulai longgar, tetapi 2 tahun terakhir ini kita dipaksa untuk tahu bagaimana menjalankan usaha kita atau komunikasi kita dengan keluarga itu dengan teknologi. Nah, sekarang saya baru-baru kemarin, yaitu kurang lebih seminggu lalu ya, saya temukan informasi tentang school online yang sangat membantu di dalam hal bagaimana untuk membantu di dalam menjalankan usaha, atau bagaimana kita mengetahui tentang media sosial. Itu dari school online, itu namanya School LP. School LP itu singkatan e-course digital program, loyalty program ya. Nah, itu coachnya itu Indra Jaya Purba dan juga coach Aris Artadi ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut ya, tapi ya di situ saya lihat menarik sekali. Akhirnya saya tertarik, saya langsung klik linknya, dan hari itu juga saya langsung komunikasi dengan bagian pelaksana, ownernya gitu, dan ternyata owner itu langsung juga sebagai coachnya, yaitu coach Indra Jaya Purba. Ya, terima kasih sudah
menerima saya sebagai murid atau peserta, dan juga Coach Aris Artadi. Ya, sangat luar biasa saya lihat materi-materi dan juga saya coba ikut. Dan hari ini PR program materi yang pertama. Jadi saya harus menjelaskan networking apa artinya secara global. Jadi bukan secara sempit. Ya. Dan inilah jaringan daripada media sosial, dari jaringan Facebook. Syukur itu ada jaringan sehingga saya bisa ikut dengan cepat dan mudah dan murah. Saya nggak perlu keluarkan uang untuk biaya ke Jakarta tempat sekolahnya itu. Tapi dengan online saya bisa ikutin pembinaannya, dan besok hari pertama saya ikut Meet Zoom online pertama perdana. Tapi saya sudah coba jalankan tugas PR yang pertama ini. Jadi dengan adanya jaringan informasi yang tadi, saya bisa langsung cepat tahu informasi school online itu dari LP itu. LP. Jadi teman-teman kalau ingin tahu itu lihat aja di Facebook atau YouTube-nya, ada YouTube Indra Jaya Purba. Sangat luar biasa dan bermanfaat. Nah ini jadi ternyata jaringan itu saling menguntungkan. Nah, untungnya di saya apa? Dapat ilmu, biaya murah, dan juga ya mereka mencari untuk para murid-murid. Dan terus terang saya lihat, saya perhatiin, ternyata murid-murid itu bukan hanya seluruh Indonesia, bahkan go internasional. Ada yang di luar negeri juga ternyata bisa mengikutinya. Nah, yang ketiga, saya ambil contoh yaitu network bisnis. Ini menarik ini. Kalau dibilang network bisnis, itu orang langsung mikir apa? Multi level marketing. Itu artinya sempit, tapi sebenarnya bukan itu penekanan yang saya sampaikan. Artinya bahwa jaringan itu yang itu tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kalau dibilang network bisnis, arti sebenarnya apa sih? Nah, arti sebenarnya artinya ini ada satu perusahaan. Perusahaan itu katakanlah mengeluarkan produk atau program. Dia ingin mendistribusikan kepada satu daerah. Tentu dia kalau dia harus buka cabang, toko atau pabrik di daerah itu, mungkin akan memakan biaya yang cukup tinggi. Nah, tetapi dengan konsep ya Linda Prida Sinurat, ya selamat bergabung Kilometer Asia. Wah, ini saya punya anak ini. Selamat bergabung mendengarkan. Salam sehat. God bless, Tuhan berkati. Marhain Sipautar masih nonton ya, terima kasih teman-teman. Kalau ada masukan, komentar atau apa, mungkin terlalu cepat atau gimana, silakan. Saya belajar di sini, sangat berharap ada bisa masukan untuk perbaikan. Nah, kalau teman-teman nanti saudara-saudara saya ada merasa, wah ini informasinya bagus ya, bagus, ternyata pemahaman saya juga dulu keliru tentang networking. Nah, itu ternyata bermanfaat, ya silakan share aja sama teman-teman atau saudara. Oke, selamat bergabung Elsa. Ya buru, ya ini saya punya buru ini, orang Batak bilang buru. Ya, tadi kembali ya. Network business itu arti sebenarnya apa? Bagaimana proses pendistribusian produk atau program kepada satu daerah itu sampai kepada konsumen. Nah, ini contoh-contohnya simpelnya. Nah, sekarang ini Telkom. Nah, ini Telkom ya. Telkom kalau dia mau menjual pulsa, dia harus buka cabang Telkom, dengan biaya besar. Tetapi dengan metode jaringan network marketing Telkom itu, walaupun dimanapun kita berada,
itu kita bisa menjadi agen penjual pulsa. Betul nggak? Tinggal lihat di aplikasi di HP, download dan bikin isi modal, bisa jadi agen penjual pulsa. Nah, begitu juga di Riau, di Riau ini, ya toh, guru Elsa di Riau, ya, iya. Nah, jadi mau buka counter jual pulsa, dia nggak perlu harus ke Telkom Jakarta, tapi jaringannya sudah ada. Nah, jadi intinya ternyata network marketing itu adalah proses distribusi produk atau program atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen itu melalui jaringan itu. Jadi kalau sudah ada contohnya di lingkungan teman-teman, oh ada jaringan yang pendistributor atau distributor itu, atau mungkin teman sendiri yang Anda sendiri yang menjadi distributornya, distributor pulsa, nah, berarti itu sudah jaringan daripada Telkom. Nah, saya coba uraikan dikit bahwa contohnya beragam jenis business networking. Nah, yang pertama yang saya catat ini franchise. Nah, franchise seperti Kentucky ya, Kentucky, Alfamart, Indomart, Hypermart, Supermart dan lain-lain. Nah, ini mereka itu dengan metode networking. Nah, jadi siapa yang punya modal, siapa yang ingin usaha untuk dalam hal Alfamart ini, nah dia bisa. Yang penting sesuai dengan persyaratannya. Yang kedua, itu beragam jenis multi level marketing. Seperti apa? Tupperware, Oriflame, Milagros, itu air kemasan ya. Herbalife, Nuskin, yaitu yang bergerak di bidang kecantikan. Terus apalagi ya? Mungkin teman-teman tahu apa ragam jenis multi level marketing? Pasti banyak lah ya. Ada lagi, dan juga ada juga insurance atau asuransi. Nah, asuransi ini yaitu saat-saat pandemi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu baik di wilayah Papua atau di luar Papua, itu secara nasional, dimana bagaimana biaya rumah sakit semakin naik, bagaimana banyak yang meninggal, banyak yang kecelakaan dan sakit dan lain sebagainya. Jadi asuransi itu juga sangat dibutuhkan. Nah, ini itu semuanya bergerak. Ada yang ya, selamat bergabung Winston ya, Bre ya, Horas ya. Jadi ternyata networking itu adalah kembali lagi bagaimana memelihara, membangun jaringan untuk jangka panjang dan saling menguntungkan. Nah, kegunaannya bagaimana produk itu bisa sampai kepada orang yang membutuhkan, sehingga terbentuklah jaringan itu. Nah, dan ya, ada jeda tadi. Kita jeda bandrek susu lagi. Maaf teman-teman ya, habis jauh jadi belum ada jaringannya, jadi belum kita bisa distribusi bandrek susunya. Tapi menunya bisa kita kirim. Ya itulah mungkin yang bisa saya simpulkan, bahwa ternyata berkat mengikuti school online di LP itu, saya memahami bahwa networking itu ternyata artinya sangat luas. Dimana dulu saya berpikiran sempit, dan orang mungkin ada seperti saya juga, kalau dibilang networking itu langsung ujung-ujungnya pikiran MLM. Tapi ternyata ya itu memang bagian. Nah, ada bilang ajak mengajak. Nah, ini sebenarnya itu bagian daripada networking itu. Cuma tanda kutip itu tidak menguntungkan satu pihak, tetapi saling menguntungkan dan membina jaringan itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, makanya seperti Kentucky, franchise Kentucky itu
kalau kita lihat bagaimana dulu ayam digoreng sampai kepada daerah-daerah. Nah, kalau tidak ada dia jaringan networkingnya, mungkin sampai sekarang kita nggak rasakan namanya Kentucky. Tapi kalau dulu waktu pertama itu diketawain, ini buat apa itu? Saya bisa goreng ayam di rumah gitu. Tapi nyatanya sekarang orang mau praktis aja. Beli Kentucky, malas masak, beli Kentucky gitu ya. Benar ya? Ya. Saya kasih kesimpulannya karena ini menyelesaikan tugas PR pertama, homework dari LP. Baik, nanti saudara saya kalau memang ingin tahu di LP itu cari aja YouTube dari coach saya itu Indra Jaya Purba, itu ada, jadi bisa lihat. Jadi pembinaannya itu bukan hanya sebatas bisnis, tetapi dalam hal luas. Bagaimana? Nah, cuma saat ini kita topiknya itu adalah bisnis networking, tapi di sekarang bukan bisnis. Kita memahami apa arti sebenarnya networking, ya. Nah, saya kasih kesimpulan. Ternyata networking arti sederhananya adalah tentang bagaimana memelihara dan membangun jaringan dalam waktu panjang dan saling menguntungkan. Apa gunanya? Manfaatnya adalah bagaimana kita atau tiap orang dapat berbagi pendapat atau informasi atau sesuatu yang kita butuhkan. Itu kita dengan mudah untuk mendapatkannya, atau orang sekitar kita dengan mudah mendapatkannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, dan bagaimana caranya untuk langkah-langkah yang tepat di dalam hal membangun network itu? Pertama, perbanyak kenalan, bina hubungan, rajin share atau tukar info, tukar kontak, saling mendukung, dan manfaatkan media sosial, dan sikap percaya diri, dan ikut dalam hal komunitas-komunitas. Nah, dan contoh tadi itu sudah ada 3, yaitu satu contoh itu teknologi komputer, jaringan pendidikan, jaringan bisnis. Karena dengan adanya jaringan itu, seperti saya sekarang, dengan mudah mengikuti training pendidikan dari LP tanpa saya harus pergi ke Jakarta dan dengan biaya yang sangat murah. Dalam hal ini saya pernah ikut training di Manado karena jaringannya belum ada. Saya mengikuti pendidikan atau training perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia. Nah, itu saya harus bayar loh, harus bayar ongkos PP Sorong Manado Sorong, terus seminggu waktu itu. Nah, saya harus bayar penginapan 1 minggu, terus belum lagi untuk kebutuhan hari-hari, dan biaya trainingnya mulai mendaftar sampai selesai dan juga sertifikatnya itu kurang lebih hampir 10 juta. Jadi saya hitung-hitung itu udah hampir 20 sampai 25 juta. Nah, sekarang saya alami sendiri. Saya ikut school online LP ini itu langsung dari Facebook, saya daftar, langsung bayar dan langsung ikut. Nah, berarti saya udah hemat biaya gitu. Nah, bersyukur adanya jaringan itu, network itu. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita udah paham ya bahwa ternyata sangat penting ternyata networking itu. Nah, apalagi kalau dalam hal bisnis itu intinya bagaimana jaringan distribusi itu, bagaimana produk dari perusahaan itu bisa sampai kepada konsumen melalui distribusi. Nah, kalau pelaku usaha itu biasanya disebut dengan distributor. Nah, contohnya Aqua itu katakanlah di Surabaya atau di dulu itu Surabaya awal pertama itu Jakarta. Nah, bagaimana biar sampai kepada Papua? Nah, dia melalui jaringan distribusi. Nah, dan kalau kita punya modal, nah kita bisa jadi agent distributornya.
untuk Aqua itu bisa sampai kepada wilayah-wilayah kita sebagai distributornya. Nah, begitu juga bisnis yang lain. Jadi kalau kita lihat, wih, bisnis ini bagus nih. Nah, saya mau jadi networking ya, networker, pelaku bisnisnya. Nah, udah, lihat jaringannya. Artinya orangnya, dari siapa channelnya apa gimana, sehingga bisa Anda menjadi pelaku usaha itu atau distributor usaha itu. Jadi di sini udah luas ya, bahwa kita udah memahami ternyata networking itu sangat luas. Ya mungkin itu sebagai ulasan dari saya, dan saya sendiri juga merasakan manfaatnya, sehingga wawasan saya lebih luas, lebih tahu bahwa networking itu tidak sesimpel atau tidak sesempit dalam hal pemahaman kita. Ya, selamat bergabung, selamat menonton Bapak Fernando Semenalu. Ya, baik teman-teman, tidak lama lagi karena sebenarnya waktunya 10-20 menit, tapi ini mungkin sudah lewat. Nah, dari informasi yang saya sampaikan itu tentang networking, nah kalau ada ya harapan saya silakan di komen. Nah, mungkin bisa nanti ditonton ulangannya, berikan respon untuk penilaian. Nah, saya senang dinilai yang kurang lebihnya apa, masukan-masukan untuk perbaikan ke depan. Nah, kalau memang sama persepsinya dulu, mindsetnya tentang networking itu sama dengan saya dulu yang sempit dan keliru, nah ternyata setelah mendengarkan ulasan ini mungkin kita merasa oh ya benar juga ya. Nah, ini bagus juga untuk di-share. Ya silakan share ke teman-temannya. Ya, demikian yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Ya, sebagai manusia pasti ada yang kurang lebih. Ya, mohon maaf karena saya belajar. Namanya juga homework PR. Ya, harapan kita sehat-sehat semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa di sesi berikutnya tentang topik yang lain. Pokoknya teman-teman bisa mengikutinya untuk live berikutnya, topiknya yang berbeda. Dan sekali lagi kami sampaikan, kalau ingin tahu tentang ELP, nah itu bisa di Facebook ada, di YouTube juga, itu YouTube Indra Jaya Purba Aris tadi, silakan aja. Itu school online, itu beragam materi dan juga informasi yang bermanfaat untuk peningkatan SDM, sumber daya manusia. Oke, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, Tuhan berkati.